Imamat 12 ayat 1-8. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari ia bercemar kain, ia najis. Dan pada hari yang ke-8, haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Selanjutnya, 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus, dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu. Sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya, 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Bila sudah genap hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Silakan, Bu Vero. Lukas 2 ayat 1-20. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut,
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ayat 21, dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbatahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer.
Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berdoa dan berpuasa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai, semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Amin. Terima kasih untuk pembacaan eh, untuk Bu Linda Simarmata, Ibu Veronica, juga Dr. Ido. Ya, silahkan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan ketulusan hati, dengan hati yang penuh pengharapan, dengan pengharapan yang tulus dan murni. Ya, setiap hari firman Tuhan akan menjadi remah, saudara ya. Dibaca berkali-kali, dibaca berulang-ulang akan mengajarkan hal-hal yang baru buat kita. Ya, saudara, judulnya ini burung merpati dan burung tekukur. Ya, adalah sebuah pengenapan dari Imamat ayat 12 ya. Imamat 12 itu cerita tentang bagaimana kalau seorang punya anak laki-laki, masa nidahnya 40 hari. Kalau perempuan jadi 80 hari, intinya begitu ya. Nah, kemudian setelah pada hari ke-8 harus disunat. Terus membawa korban. Seharusnya korban anak domba, tapi kalau dia dari keluarga yang kurang mampu, maka boleh kasih 2 ekor kukur atau merpati. Ya. Nah, ternyata keluarga keluarga Yosef dan Maria mempersembahkan korban tekukur. Artinya saat itu dia tidak punya uang. Ya.
Ya karena lagi dalam perjalanan tentu saja, atau memang benar-benar mereka orang miskin. Tetapi kejadian ini adalah 40 hari 40 hari setelah kelahiran Yesus, dan mereka masih berada di Yerusalem, ya. Mereka masih berada di Bethlehem. Bethlehem itu hanya sekitar 9 kilometer ya dari Yerusalem, ya saudara, ya, atau sekitar 15 menit eh, jalan kaki, ya cuma setengah jam, ya. Jalan kaki cuma setengah jam, nah dekat, ya. Nah, jadi mereka mempersembahkan burung tekukur dan burung merpati. Nah, tetapi eh, kemudian setelah mereka selesai dengan masa nida itu, orang Majus datang, ya. Orang Majus datang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, dan nggak mungkin emasnya cuma satu satu potong kecil begitu, nggak mungkin. Itulah sebabnya mereka punya bekal untuk pergi ke Mesir, ya, di Matius 2, ya. Mereka punya bekal untuk pergi ke Mesir dan menetap selama beberapa tahun di Mesir itu, ya. Ya karena punya uang, tentu saja, karena punya uang dari mana, ya, dari orang Majus itu kan, yang kasih emas itu tadi kan, emas, kemenyan, dan mur dijual tentu saja, ya. Gitu, ya. Jadi itu ceritanya begitu. Nah, jadi kemudian eh, setelah itu diceritakan juga di dalam Lukas bahwa Yesus pergi ke Yerusalem pada usia 12 tahun. 12 tahun, ya. Nah, kemudian di situ ada percakapan Yesus dengan ibunya. Dan itu tidak menjadi masalah karena di usia 13 tahun Yesus baru dianggap sebagai anak-anak hukum bar mitzvah, bukan 12 tahun, ya. Beberapa teolog, beberapa apologet berkata itu 12 tahun bar mitzvah orang Yahudi, salah. Yang benar ada 13 tahun, ya. Jadi sebelum Yesus bar mitzvah, maka semua perkataannya itu boleh tidak dianggap, ya, boleh tidak dianggap sebagai penggenapan eh, firman Tuhan. Lihat, semua yang dilakukan Yesus, ya, harus menggenapi firman Tuhan. Itulah sebabnya setelah Yesus bar mitzvah usia 13 tahun tidak pernah lagi disebutkan kisahnya sampai usia 30 tahun, ya. Ya, jadi lihat, Yesus itu menggenapi satu persatu semua hukum Taurat. Cerita di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah kisah bagaimana Yesus menggenapi hukum Taurat, saudara, dan kitab para nabi. Lihat, ya, semuanya adalah penggenapan. Kalau di zaman itu, maka penggenapannya harus semua ritual-ritual detail. Itu harus digenapi oleh Yesus. Sehingga Yesus layak disebut sebagai Mesias yang dijanjikan yang akan datang. Karena Mesias itu akan melakukan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi dengan tepat. Ya, nubuatan-nubuatan itu, aturan-aturannya. Aturannya di hukum Taurat, kitab para nabinya itu menjelaskan hukum Taurat. Ya, jadi dari aturan Taurat ini dijelaskan oleh para nabi, lalu Yesus menggenapinya. Itu yang maksudnya begitu, ya. Melakukannya persis seperti yang dilakukan hukum Taurat, tidak meleset satupun. Tidak meleset satupun. Ya. Kalau ada yang meleset, maka dia tidak boleh dipanggil Mesias. Mengapa? Karena Mesias tidak boleh tidak menggenapi hukum Taurat. Jadi harus menggenapi hukum Taurat. Kalau ada Mesias yang menyimpang dari Taurat, walaupun itu baik, tetap tidak bisa disebut Mesias. Ya, tidak bisa dijanjikan. Misalnya waktu kecil bikin mujizat seperti Muhammad cerita, ya, bahwa usia 12 tahun Yesus bikin burung ditiup jadi burung gitu, ya, mujizat. Berarti kita harus menantikan Mesias yang lain. Ini penting, ya. Oh, Yesus waktu kecil bayi bisa ngomong mujizat. Berarti kamu harus tunggu Mesias yang lain. Karena pelayanan Mesias baru usia 30 tahun baru boleh. Itulah sebabnya nanti kalau Anda lihat lagi, Yesus kemarin, ya, kita udah baca, ya, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Wajib. Kenapa? Karena Yesus orang Yehuda. Maka ketika mau melayani harus dibaptis oleh seorang keturunan Lewi. Lihat, penggenapan dari kehidupan Tuhan Yesus atas hukum Taurat itu, ya, sebetulnya memaknai arti. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, ya, bercerita tentang cinta, tentang kasih. Kasihlah Tuhan, kasihlah sesama. Nah, di dalam kasih itu, ya, maka di zaman itu untuk orang bisa memahami tentang kasih,
maka dia harus apa? Dia harus melakukan hukum berbagai macam aturan supaya orang tuh ngerti ini loh namanya cinta. Ada aturan, nggak serampangan, nggak sembarangan, nggak ngawur-ngawuran. Nah, banyak orang tidak mengerti, ya, mengapa Yesus melakukan ini, melakukan itu. Ternyata kalau dia mengerti, ternyata itu adalah untuk menggenapi semua aturan-aturan, simbol-simbol, ritual-ritual yang ditetapkan oleh Yehova pada Israel agar Israel punya budaya, punya tradisi yang menjaga cinta kasih itu, saudara. Jadi aturan itu dibikin supaya Anda menjaga cinta itu. Ya, ulangi ya. Aturan-aturan dibuat supaya Anda menjaga cinta itu. Nah, di dalam Talmud Syabat ayat 36, Hillel berkata, yang terutama itu mengasihi. Sisanya itu adalah interpretasi bagaimana cara mengasihi. Ya, yang utama di dalam hukum Taurat, inti dari hukum Taurat itu adalah cinta. Ya, sisa yang lainnya itu adalah interpretasi bagaimana cara mencapai cinta. Ya, dengan 613 itu ya, 613 aturan itu ternyata adalah sebuah cara, ada sebuah hukum. 613 itu adalah aturan-aturan supaya kita bisa menjaga cinta itu, saudara. Dari mulai jangan membunuh, termasuk bagaimana kamu jangan menyembah pada patung-patung, ya kan? Karena kalau kamu menyembah patung-patung, nanti kamu akan hidup di dalam apa, saudara, aturan patung-patung itu. Kamu punya aturan sendiri dan patung-patung itu kemudian dari mana itu patung berasal, maka budaya itu kamu harus turutin. Kalau kamu nyembah patung dari Gunung Kawi, maka kamu harus ikutin aturannya, saudara. Ya, termasuk tumbal-tumbalnya. Sehingga apa? Sehingga kamu meninggalkan kasih itu. Ya, di zaman itu kalau Anda menyembah satu gitu ya, itu adalah sebuah ideologi hidupmu, saudara, cara hidupmu. Kalau kamu nyembah patung ya, kamu nyembah satu patung, maka patung itu punya aturan, termasuk nyembelih anakmu. Nah, itu namanya tidak mengasihi, ya. Tetapi dengan kamu menyembah hanya kepada Yehova, maka kamu akan dijamin hidup di dalam cinta, dijamin terjaga di dalam cinta, aturan-aturan itu. Nah, tetapi pada waktu Yesus menjadi dewasa, ya, di zaman Yesus orang ya membuat aturan-aturan itu bukan untuk menjaga cinta, tapi untuk melampiaskan kebencian, saudara ya, untuk melampiaskan hawa nafsu. Oh, hati-hati, saudara ya. Aturan-aturan, ya, peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia, ya, sebetulnya bisa menjeratmu untuk kepada kebiadaban, saudara. Saya sering cerita ya, saya dulu waktu meninggalkan Tuhan Yesus, saya jadi penjahat, saya ini maklar kasus. Dan saya melihat banyak dengan mata kepala sendiri ya, yang jahat bisa dibenarkan, yang baik bisa disalahkan dengan aturan. Dengan aturan, ya, sebuah aturan, maka yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan. Pakai aturan yang sama loh, saudara. Karena undang-undang atau hukum yang berlaku di manusia itu ya adalah sebuah hukum bukan untuk menentukan kamu ini orang baik atau bukan. Saya sendiri mengalami banyak sekali menjadi korban dari hukum, makanya saya belajar ya. Makanya saya marah, saya jadi maklar kasus, saya jualan. Ya, karena saya dibeli terus ya, dibayarin terus, kurang ajar. Sehingga saya marah, saudara. Saya melakukan apa? Saya ikut-ikutan, ikut beli, ya, bayar polisi, bayar jaksa, bayar hakim. Saya ikut-ikutan, ya. Kenapa? Saya merasa hukum itu bisa dibeli. Aturan-aturan itu aturan yang sama, jadi menggunakan hukum yang sama, cuma dipelintir aja dari mana kamu melihatnya. Jadi aturan dan undang-undang tidak membuat kamu menjadi baik atau menjadi jahat, tetapi hanya untuk menentukan ya kamu dihukum atau tidak, ya saudara ya, kamu dihukum atau tidak dengan aturan. Belum tentu
yang ada di dalam penjara itu adalah orang jahat, saudara. Belum tentu yang pakai seragam itu adalah orang baik. Belum tentu yang menang sidang itu adalah orang baik. Dia orang jahat yang menguasai hukum negara. Ya, itu yang benar. Orang yang lepas dari orang yang menang sidang adalah orang yang menguasai hukumnya. Kalau Anda tidak menguasai hukumnya, maka kamu yang jadi salah. Maka ya, saudara ya, ritual-ritual dan simbol-simbol juga begitu. Agama-agama itu. Ketika kamu melakukan ritual agama, coba kamu lihat ya, di yang komen-komen di bawah saya itu ya, oh Pak Paul jangan begitu, ini hamba Tuhan lah, inilah begitulah, ada dia ya. Dia berusaha memframing saya. Oh ini kan dulu begini, ini kan harusnya kita menghormati. Saudara, saya melihat ya, semua komen-komen di YouTube saya itu, banyak orang-orang yang masih belum mengerti, pendeta belum tentu baik. Pendeta itu bisa iblis, loh, saudara. Dan belum tentu orang yang di penjara itu ya hidupnya lebih buruk daripada pendeta. Nah, ya tak kasih tahu kamu rahasia supaya kamu jangan kecewa, saudara. Belum tentu ya, belum tentu yang di apa namanya di Kalijodo itu saya sering panggil orang lonte Kalijodo. Belum tentu yang di Kalijodo itu hidupnya lebih buruk daripada yang di gereja loh, saudara. Belum tentu hatinya busuk loh. Belum tentu, saudara. Jadi Anda tidak boleh menilai orang apapun, nggak boleh menilai. Belum tentu ya suamimu yang kasar itu jahat tuh, saudara. Belum tentu loh. Belum tentu suamimu yang lembut itu baik. Belum tentu, saudara. Suamimu yang lembut itu karena dosanya banyak. Istrinya 4, mungkin simpenannya kamu nggak tahu. Makanya dia berusaha baik sama kamu supaya kamu nggak sadar. Jadi banyak sekali hal-hal yang di dunia ini. Intinya begini, saudara. Jangan pernah kamu ya, jangan pernah menilai sesuatu hal hanya di dalam satu kali atau 2 kali peristiwa. Kamu tidak bisa menimbang atau menilai apapun hanya dengan sekali lihat. Ketika kita berkata dari buahnya kita tahu, maka buah itu kamu pasti nilai setelah bertahun-tahun kamu berinteraksi dengan dia. Nggak bisa cuma sekali saja lalu kamu menilai orang itu. Jangan menghakimi dengan semua aturan, asal dia ikut aturan, enggak. Tetapi aturan itu diperlukan masalahnya. Aturan itu diperlukan untuk menjaga taman itu. Jangan menginjak rumput, ya kan, supaya tamannya tetap bagus kan. Ya tetap harus ada aturannya, ya kan. Dilarang memberi makan angsa-angsa di danau. Ada aturannya. Kenapa? Karena danaunya nanti bau, kamu kasih makan angsa-angsa itu di danau. Jadi tetap harus ada, untuk merawat taman yang indah itu tetap harus pakai aturan. Untuk merawat cinta yang indah tetap harus pakai aturan. Yang saya mau katakan adalah, ya, jangan sampai kita tujuannya kan mau merawat taman, merawat cinta. Tapi jangan sampai aturan itu malah dipakai buat rusak taman dan merusak cinta itu. Demi aturan, kamu melupakan cinta. Ya, ya kan? Demi aturan. Jangan menginjak rumput. Ada bebek mati di tengah rumput, saudara. Kan mesti diambil kan? Mesti nginjak rumputnya kan? Mesti kamu ambil, tapi nggak boleh injak. Kamu mau dilarang menginjak rumput, sudah ada aturannya dilarang menginjak rumput, tapi rumputnya sudah tinggi-tinggi, harus dipotongin kan. Tapi nggak boleh nginjak rumput, nah, gimana dong caranya? Kita harus injak rumputnya untuk potong rumput. Ada nggak? Kan aturannya dilarang menginjak rumput. Tetapi kalau rumputnya sudah tinggi-tinggi atau ada bangkai di tengah itu, kan kamu tetap harus injak tuh rumputnya. Jangan sampai aturan itu kamu membabi buta dengan aturan, sehingga kamu melupakan bahwa kamu harus merawat taman itu. Jangan karena aturan, kamu lupa bahwa yang sebenarnya harus kamu rawat cinta itu yang terutama. Bukan aturannya, tapi cinta itu yang utama, saudara. Dan itu seringkali dilupakan. Makanya Maria, waktu Yesus bilang, bukankah aku harus di rumah Bapakku? Maria nggak ngerti, saudara. Maria tidak mengerti makna.
makna dari semua aturan. Saudara kalau melihat ya, kenapa kamu tidak boleh makan di pintu, saudara? Kenapa nggak boleh makan di pintu? Kalau kamu makan di pintu, kamu kan lagi asik makan, orang keluar masuk. Satu, makanmu nggak nikmat, kedua orang juga jengkel. Kamu harusnya nikmat, kamu jadi dikutukin sama orang kan? Harusnya kamu menikmati berkat, kamu lagi makan di pintu. Saya aja jengkel bisa. Itu, ya betul nggak, sudah bisa ditendang ya. Kesampur ngomongnya marah, naruh mangkok, naruh apa di situ yang namanya makan di pintu. Ada orang keluar masuk lagi repot, tendang ngomongnya marah. Akhirnya jadi nah, seperti itu. Itu kan contoh sepele kan. Jangan makan sambil jalan. Misalnya kenapa ya subukan, saudara? Misalnya sebagaimana ada banyak sekali aturan-aturan. Tapi gimana kalau kita lagi buru-buru ya makan sambil jalan, Pak? Gimana sih? Anda nangkep ya? Aturan itu dibikin untuk merawat cinta, aturan dibikin untuk merawat kesehatanmu, aturan dibikin untuk merawat aman itu. Tapi jangan gara-gara aturan itu kamu tidak bisa merawat aman, gara-gara aturan yang dibikin itu kamu tidak bisa merawat cinta dan bahkan aturan-aturan itu membuat kamu tidak bisa menikmati kehidupan. Ya, makanya Rasul Paulus juga berkata, bukan masalah halal dan haram, tapi berguna atau enggak. Bukan masalah halal haram lagi kita loh sebagai orang Kristen, saudara ya. Tapi berguna apa enggak. Tetapi memang kalau kamu ikut aturan, hidupmu itu kan enak, saudara. Ada, kita punya standar operasional prosedur untuk pengeluaran uang para pengurus. Dan para penerima bantuan ada aturannya. Itu tujuannya supaya kamu enak, nyaman. Kita semua merasa nyaman dan kita tidak saling menyakiti. Ya, pokoknya ikut aturan aja ya. Kayak Pak Apeng kan sekarang gampang udah diajarin. Nggak usah ribut, Pak. Yang penting ya pokoknya aturannya begini, kita ikut aturan aja ya. Gitu ya, saudara. Yang penting kita ikut saja. Aturan digunakan supaya kalau ada orang yang mau curang, nggak bisa curang. Karena orang nuduh Pak Apeng ini anu sentimennya begini lah begitu. Ada yang sampai maki-maki Pak Apeng ya. Nah, saya bilang Pak Apeng, jawabnya Pak Apeng, ya ikut aturan saja ya. Itu saja Pak Apeng. Gampang. Nah, Pak Apeng sudah pinter sekarang kan. Oke, ikut aturan aja, jadi nggak perlu bertengkar. Nggak perlu curiga apa-apa yang sentimen lah ini, pokoknya ikut aturan saja. Enak kan? Itulah kita merawat cinta. Jadi nggak perlu bertengkar. Ya kan? Beberapa orang keluar, ya, stop ya. Saya stop, saya kayak Galarua, kita stop. Karena tidak ikut aturan yang kita sepakati bersama. Justru supaya jangan ribut, makanya saya nggak ribut. Kalau mereka ribut sama ya terserah. Tapi kan kalau saya kan simpel, supaya jangan ribut apa? Ya sudah, pokoknya kita ikutin aturan aja ya. Sepakatnya kita dulu adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangannya jangan di sini deh. Jadi nggak usah ribut. Nah, itu seperti itu, saudara ya. Aturan itu dibuat supaya kita memelihara cinta itu. Jadi kita hormati aturan-aturan, ya. Taurat itu dulu di zamannya Yesus dibuat untuk merawat cinta. Tetapi orang-orang ini kemudian menggunakan aturannya untuk ngakalin aturan, ya, dodosin aturan itu apa? Ya itu maklar kasus itu muter balikin aturan, benar jadi salah, salah jadi benar, pokoknya aturannya nggak dilanggar. Tetapi dia bisa gunakan aturan-aturan itu dibolak-balik nggak karu-karuan. Itu ya, saudara ya. Nah, saudara, kita anak-anak cinta ya, kita anak-anak cinta harus selalu jaga hati supaya tulus dengan semua aturan-aturan yang ada. Karena cinta itu yang membuat kita mentaati aturan dengan benar. Sehingga aturan-aturan itu bukan untuk melakukan pembenaran. Oh kan cerai boleh, ya kan? Kalau saya cerai kan boleh, karena yang penting saya kan sudah mengikuti firman Tuhan, ya kan? Bukan saya yang menceraikan, tapi dia yang menceraikan. Kalau gitu saya boleh kawin lagi, nggak ada masalah. Tetapi kita ingat konsekuensi. Misalnya begitu ya, tuh, kamu bercerai, firman Tuhan sudah menasihatkan. Ya, banyak sekali nasihat. Tapi orang yang mencari pembenaran akan mencari cerai. Orang yang mencari kebenaran, dia akan berusaha mencari cinta yang benar. Misalnya lagi, ya kan, oh saya kan sedang lemah, sehingga ya nggak apa-apa dong saya begini, saya begitu. Nggak apa-apa dong saya hutang. Firman Tuhan kata kamu tidak akan berhutang.
tetapi kamu nekat, kamu mau berhutang. Akibatnya apa yang terjadi? Kamu menderita. Ya, tapi kan ini kan pencobaan, bukan pencobaan. Itu konsekuensi karena kamu nggak percaya. Ya kan? Sebetulnya seperti itu, saudara. Kamu mau mencari pembenaran atau mau mencari kebenaran? Kalau kamu mau mencari kebenaran dengan cinta, dengan hati, dengan aletheia, saudara ya, mencari aletheia, mencari kemurnian hatimu, sebenarnya kamu tahu loh. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan setiap hari, kamu itu mau mencari aletheia atau mau mencari menang-menangan. Kamu yang penting aturan satu, dua, tiga, yang penting nggak dilanggar kan. Wah, tapi kan ada ayat ini kita mau cari untuk membenarkan kesalahan. Disitulah kamu akan hancur. Disitulah firman Tuhan tidak akan berlaku dalam hidupmu, janji Tuhan tidak akan berlaku. Tetapi ketika kamu hidup dengan ketulusan hati, saya mau mencari kebenaran Tuhan. Ciri khasnya, tahunya itu benar dari mana? Satu, bukan karena hawa nafsu. Jangan kemerungsung. Begitu kamu kemerungsung, ingat, itu hawa nafsu. Dua, ya, kamu tidak nyakitin orang lain. Ya, maksudnya tidak merugikan orang lain. Merugikan dalam arti positif ya. Artinya, memang dia benar rugi. Ya, kalau orang mau memperkosa kamu, kamu tendang bijinya dia, ya bukan merugikan namanya. Memang kamu harus tendang bijinya. Pada orang mau diperkosa, jangan mengasihi dan tidak apa-apa. Goblok, saudara. Jangan tendang yang keras. Ya. Kalau orang perkosa, kamu tendang itu bijinya dia yang keras, keras-kerasnya. Biar pecah sekalian. Nggak apa-apa, tendang ya, keras. Nah, tetapi artinya begini, waktu kamu ya mau memutuskan satu perkara, kamu tahu orang itu akan rugi gara-gara kamu tuh, ya, dan kamu akan untung. Nah, oh nggak apa-apa, bodo amat dengan dia. Yang penting aku untung banyak. Ya, dia kamu menjatuhkan dia, mengkhianati dia, ya kan? Misalnya begitu ya. Kamu tahu. Ketiga, ya, kamu ingat-ingat ya, saudara ya, tujuannya adalah bukan untuk materi. Begitu itu tujuannya untuk materi, pasti ada yang salah. Ya, ya, saudara ya. Gitu ya. Tuhan Yesus memberkati.